Film dimulai pada zaman dinasti Tang, tepatnya tahun nggak tahu, di mana Kaisar Tang bernama Taizong mendapat julukan Dewa Perang setelah melakukan perang tanpa kekalahan. Ia memimpin 200.000 prajurit untuk menyerang Goguryeo dan banyak benteng sudah jatuh ke tangan Taizong. Invasi Kaisar Tang berlanjut di Gunung Jupil. Pertempuran Goguryeo melawan Kaisar Tang sedang berlangsung. Awalnya pasukan Goguryeo berhasil mendorong pasukan Tang, namun Kaisar Taizong membuat formasi kejutan dengan menyerang pasukan Goguryeo dari sisi lain. Formasi tersebut berhasil memukul mundur pasukan Goguryeo. Setelah pertarungan usai, 150.000 prajurit Goguryeo tewas dan hanya menyisakan kurang dari 10.000. Sementara itu, setelah kemenangan Kaisar Taizong, pasukan Tang berhasil menawan seorang canayang Goguryeo bernama Tukeyem dan sebuah busur pusaka yang merupakan peninggalan Raja Jumong, pendiri kerajaan Goguryeo. Konon katanya, tidak ada yang bisa menarik pedang tersebut kecuali orang terpilih. Setelah pertempuran di Gunung Jupil, sekarang tinggal benteng Ansi sebelum kerajaan Tang tiba di ibu kota Goguryeo. Di tempat lain, seorang kadet bernama Samsul yang berhasil selamat dan bertemu Jenderal Goguryeo bernama Yeon. Jenderal Yeon menganggap bahwa Manchun telah mengkhianati Goguryeo karena tidak mengirim bala bantuan untuk melawan pasukan Tang. Kemudian, dengan memberikan sebuah belati, Jenderal Yeon memberikan misi kepada Samsul untuk membunuh Manchun yang merupakan komandan benteng Ansi. Jenderal Yeon menganggap bahwa benteng Ansi tidak bisa melawan pasukan Tang dan menganggap bahwa penduduk di sana juga termasuk pengkhianat karena mengikuti perintah Manchun. Sedangkan Jenderal Yeon akan kembali ke ibu kota guna mempersiapkan pasukannya untuk melawan pasukan Tang. Sedangkan Samsul memulai perjalanan menuju ke benteng Ansi. Di tengah perjalanan, Samsul bertemu dua orang prajurit Goguryeo yang kebetulan akan menuju ke benteng Ansi. Mereka juga bertemu dengan seorang om-om yang ternyata adalah komandan Manchun. Manchun yang melihat para prajurit Goguryeo segera memerintahkan wakilnya bernama Chu untuk memeriksa kuda mereka. Manchun mulai curiga bahwa mereka adalah mata-mata, sedang dua prajurit sebelumnya yang identitasnya terbongkar segera menyerangnya. Saat Chun akan mengeksekusi Samsul, ia mencoba menjelaskan bahwa dirinya seorang kadet yang berhasil selamat setelah melawan pasukan Tang. Ia dikirim untuk belajar dan sebagai bala bantuan untuk benteng Ansi. Mendengar pengakuan tersebut, Manchun masih belum percaya dan membawa Samsul ke bentengnya. Setelah tiba di benteng, Manchun langsung mendapat kabar bahwa dua kapten mulai ribut. Setibanya di sana, Manchun segera memberi kedua kapten untuk membentuk formasi merapat. Poong dan Wablu yang mendengar perintah tersebut segera mematuhinya. Kedua kapten terlihat begitu menghormati komandan Manchun. Suatu ketika, Samsul menghadap komandan Manchun guna mengungkapkan identitasnya. Tapi tiba-tiba Manchun menurunkan panahnya karena ia merasa curiga seorang kadet datang ke tempat benteng pengkhianat, ditambah benteng Ansi akan diserang oleh pasukan Tang. Namun, Samsul beralasan bahwa ia terpaksa ke benteng Ansi
karena dikejar musuh setelah semua anggota sukunya dibantai oleh pasukan Tang. Setelah mendengar penjelasan Samsul, Mancun memutuskan untuk percaya dengannya. Di malam harinya, Mancun mengumpulkan seluruh bawahannya guna memperkenalkan kepada Samsul. Poong kapten pasukan pedang, Hualbon kapten pasukan kapak, dan Chu sebagai wakil komandan. Sedang Samsul diberikan tugas terhormat dengan membawa bendera Goguryeo. Di suatu malam, Samsul memulai misinya dengan mengikuti Mancun. Beberapa saat kemudian, Mancun tiba di salah satu rumah warga yang baru melahirkan. Rupa-rupanya Mancun ingin memberi selamat dan memberikan hadiah kepada keluarga tersebut. Mancun dicap pengkhianat ternyata sangat dihormati para warga. Bahkan anak mereka diberi nama belakang Mancun. Sementara itu, Samsul mulai ragu dengan misinya. Keesokan paginya, Mancun beserta anak buahnya sedang mempersiapkan sebuah parit. Karena tidak melihat para kaptennya, Mancun pergi mencari kapten berkuda bernama Paso. Setelah tiba di tempat Paso, ia tak sengaja melihat kapten pasukan pemanah bernama Beka yang juga merupakan adik Mancun sedang berduaan. Singkat cerita, Mancun emosi karena mereka berduaan di tengah kondisi perang. Saat ketegangan terjadi, tiba-tiba peringatan tanda pasukan musuh terdengar. Saat Mancun sedang bersiap, ia berpura-pura meminjam pelatih Samsul dan mengetahui bahwa Samsul merupakan orang kiriman Jenderal Yeon. Selang beberapa saat, Chu tiba. Chu juga sudah mengetahui identitas Samsul dan berniat membunuhnya. Namun Mancun mencegahnya karena ia menganggap Samsul masih seorang bocah yang labil. Sedangkan Samsul melanjutkan tugasnya sebagai pembawa bendera ke medan pertempuran. Scene berpindah di dinding benteng, di mana para pasukan Ansi sudah bersiap. Paso dan Beka beserta pasukannya bersiap di masing-masing sisi benteng. Kemudian, Mancun ditemani Chu dan Samsul tiba di dinding. Di lain sisi, pasukan Tang sudah bersiap dengan jumlah 200.000 pasukan. Melihat banyaknya pasukan Tang, membuat pasukan Ansi mulai kena mental. Mancun yang melihat pasukannya ketakutan segera memerintahkan untuk melihat ke belakang. Di sana para warga yang tidak berdaya dan keluarga yang mereka sayangi sedang berlindung dan menaruh harapan agar Ansi bisa menang. Perkataan Mancun pun membuat semua moral pasukan Ansi bergelojak-gelojak. Sedangkan Samsul masih ragu untuk menangkan perang melihat jumlah pasukan Tang. Akhirnya perang pun dimulai. Pasukan Tang memulai serangan dengan melemparkan batu dengan pelontar raksasa. Serangan tersebut hampir mengenai Samsul, namun ia diselamatkan oleh Mancun. Gempuran batu terus menerjang dinding, namun karena dinding sudah diisi lumpur, membuat dinding Ansi masih bertahan. Setelah rencana menghancurkan dinding gagal, Kaisar Taizong menyuruh pasukannya untuk memanjat dinding. Dengan bermodalkan jumlah, pasukan Tang maju sebagai perisai dinding. Setelah tiba di depan dinding, pasukan Tang berhasil mendirikan beberapa tangga. Sementara itu pasukan Ansi berjuang sekuat tenaga menjatuhkan pasukan Tang. Kemudian Mancun segera memberi perintah untuk menjatuhkan ranjau paku dan batu untuk menghalau para pasukan Tang. Serangan tersebut berhasil menjatuhkan beberapa pasukan Tang, namun serangan pasukan Tang tidak berhenti di situ. Mereka mengirim sebuah tang raksasa ke dinding benteng. Berkat tangga tersebut, para pasukan Tang berhasil memanjat dinding dan pertarungan Moon dimulai.
korban mulai jatuh di kedua belah pihak. Di tempat lain, pasukan Tang mulai mengirim penghancur gerbang guna membobol masuk. Para pasukan berhasil memasuki benteng dari kiri dan kanan. Dan di saat itulah tanda untuk Beka dan Paso diberikan. Mereka segera menghadang pasukan Tang yang berhasil masuk ke dalam benteng. Di saat yang sama, gerbang benteng berhasil dijebol. Para pasukan Tang segera menyerang ke dalam benteng. Namun parit yang sebelumnya dibuat segera didirikan, kemudian Manchun segera menutup pintu gerbang disusul hujan anak panah yang membantai pasukan Tang. Akhirnya, serangan balik pasukan Anzi dimulai dengan sebuah perintah dari Manchun untuk membentuk formasi menutup. Para pasukan Anzi membentuk barisan rapat dengan pemegang perisai berada di depan. Kemudian pasukan Anzi mulai mendorong pasukan Tang hingga terjatuh dari dinding. Setelah pasukan Tang yang berada di dinding sudah disingkirkan, Manchun segera menyuruh menembakkan balista untuk menjatuhkan tangga raksasa. Setelah balista ditembakkan, pasukan Anzi berhasil menjatuhkan tangga raksasa dan berhasil dengan kemenangan pasukan Anzi. Sedang Samsul yang dari tadi pelongo-pelongo mulai kagum dengan kepemimpinan Manchun. Di suatu malam, Samsul mulai bambang dengan misinya. Dengan bermodalkan belati miliknya, Samsul mulai mengarahkan belati ke arah Manchun dan menanyakan alasan Manchun tidak mengirim pasukan saat perang di Gunung Sipjupil. Manchun pun mengatakan yang sebenarnya, bahwa ia sudah memberitahu Jenderal Yeon bahwa perang di area terbuka akan membunuh pasukannya. Namun Yeon tak percaya dan terus berperang. Sebab itulah Manchun tidak ingin mengirim bantuan karena ia tidak ingin pasukannya mati sia-sia. Namun, Samsul menganggap Manchun seorang pengecut yang bersembunyi dari perang. Di saat yang sama, prajurit Anzi melihat pasukan Taizong mulai menyerang. Tak lama, Chu datang. Melihat Samsul menodongkan senjatanya, Chu ingin membunuh Samsul. Namun Manchun menghentikannya karena lawan Taizong lebih penting. Di dinding benteng, Kaisar Taizong mengirim sejumlah menara mengepung ke dekat dinding. Para pasukan Tang berhasil tiba di dalam benteng. Sedang Manchun yang baru tiba segera memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan kantong bensin. Di lain sisi, Samsul akhirnya membuat keputusan untuk meninggalkan misi dan ikut berperang melindungi benteng Anzi. Sementara itu, setelah kantong bensin berhasil dikumpulkan, mereka melemparkan kantong tersebut ke arah menara mengepung, kemudian Manchun menembakkannya dengan sebuah panah api. Serangan tersebut berhasil membakar menara pengepung. Namun setelah membakar menara terakhir, sebuah tombak melesat mengenai Manchun. Kemudian kapten pasukan Tang menyerang Manchun, namun berhasil dihentikan oleh Samsul. Di tempat lain, setelah semua rencananya gagal, Kaisar Taizong memanggil Tukiya menggunakan meramal masa depan Anzi. Singkat cerita, Tukiya meramalkan Anzi kalah dalam perang saat Kaisar Taizong membuat sebuah benteng. Setelah mendapat strategi baru, Kaisar Taizong mengirim Tukiya ke tempat Manchun dengan memberikan sebuah busur pusaka peninggalan Raja Jumong. Tukiya meminta Manchun untuk menyerah karena pasukan Tang akan membuat sebuah benteng dari tanah yang tingginya melebihi ukuran benteng Anzi. Karena benteng tersebutlah ia melihat masa depan Anzi kalah. Namun, Manchun menolak menyerah dan akan terus berjuang demi penduduk Anzi. Di keesokan paginya, pasukan Tang mulai membangun benteng yang diperkirakan memakan waktu 3 bulan.
Sementara itu, Paso mengajukan diri untuk membuat serangan kejutan di tengah malam ke tenda Kaisar Taizong. Karena melihat ukuran benteng Tang, pasukan Anzi tidak akan menang jika benteng Tang selesai dibangun. Setelah mempertimbangkan beberapa hal, Manchun pun akhirnya setuju dengan rencana Paso. Di malam harinya, Paso bersiap menjalankan misi dan sempat pamit ke BK. Di tempat lain, Tukiyem melemparkan panah ke tenda Kaisar Taizong sebelum Paso berangkat. Singkat cerita, Paso beserta pasukannya tiba di tenda Kaisar Taizong. Namun pasukan Tang sudah menunggu Paso dan berakhir pembantaian di pihak Paso. Paso berusaha sekuat tenaga ke tenda untuk melaporkan bahwa ada mata-mata di benteng Anzi sampai akhirnya Paso tewas. Tiba-tiba Tukiyem datang dan mengatakan bahwa rencana Paso yang membocorkan adalah dirinya. Tukiyem ingin Manchun menyerang karena wangsit yang didapat Tukiyem bahwa Anzi akan kalah dalam perang. Tukiyem ingin mengurangi korban dengan membuat Anzi menyerah ke tangan Kaisar Taizong. Mendengar hal tersebut, semua kapten yang berada di tempat marah, sedang Manchun mencoba menahan amarahnya. Tiba-tiba dari arah belakang, Samsul menggorok Tukiyem dan mengatakan bahwa Anzi tidak akan kalah. Setelah membunuh Tukiyem, Samsul mengatakan akan meminta bantuan pasukan ke Jenderal Leon. Manchun ragu dengan permintaan meminta pasukan mengingat ia telah dicap pengkhianat. Namun Manchun tidak mempunyai pilihan lain dan mengirim Samsul untuk meminta bantuan. Waktu terus berlalu. Suatu ketika Manchun mendapat laporan dari Chu bahwa benteng Tang akan selesai 10 hari lagi. Mendengar hal tersebut, Manchun mulai mempercayai wangsit yang didapatkan Tukiyem bahwa Anzi akan hancur. Sementara itu, Samsul tiba di ibu kota dan bertemu dengan Jenderal Leon. Setelah menjelaskan situasi, Samsul mencoba minta bantuan pasukan. Namun Jenderal Leon tidak peduli dengan Anzi dan Manchun yang merupakan seorang pengkhianat. Sedang Samsul mencoba meyakinkan bahwa Manchun bukan pengkhianat. Manchun mampu membuat strategi yang mampu membuat Anzi bertahan hingga sekarang. Shin kembali ke benteng Anzi, di mana Manchun kebingungan membuat strategi melawan Taizong. Saat Manchun melihat para bocil yang sedang bermain pasir dan membuat sebuah ide. Kemudian Manchun mengumpulkan semua kapten dan para penambang guna membicarakan idenya. Samsul ingin menjatuhkan benteng dengan cara menghancurkan tambang yang tepat berada di bawah benteng tanah buatan Tang. Namun setelah benteng runtuh, benteng akan mengarah lebih dekat ke benteng yang membuat pasukan Tang lebih gampang menyerang. Rencana mulai dilakukan, namun malam harinya hujan turun yang membuat tambang tergenang air. Di keesokan paginya, para penambang mulai menguras air dalam terowongan, sementara benteng Tang sudah selesai dibangun. Mereka segera bersiap untuk menyerang Anzi. Di lain sisi, setelah menguras air, mereka segera membakar tiang penyangga, namun karena basah, tiang tersebut tidak bisa terbakar. Salah satu penambang segera melapor ke Manchun dan mempunyai ide, yaitu untuk menebang penyangga tersebut. Manchun menolak ide tersebut karena para penambang akan tertimbun di dalamnya. Namun para penambang siap mengorbankan dirinya. Mereka menganggap jika benteng Tang berhasil menyerang, sama saja mereka akan tewas di tangan pasukan Tang. Akhirnya Manchun pun menyetujui ide tersebut. Kemudian para penambang segera memotong kayu penyangga, sementara Manchun beserta pasukannya bersiap melawan benteng Tang. Setelah beberapa saat, akhirnya tiang penyangga mulai roboh, diikuti senyum di muka penambang yang bangga ikut tewas dalam perang. Setelah tambang rubuh, benteng tanah milik Kaisar Taizong mulai runtuh. Setelah keruntuhan benteng, semua pasukan Anzi segera mengambil alih benteng tanah tersebut.
Jenderal Taizong yang melihat rencananya gagal kesekian kalinya saat marah. Akhirnya Jenderal Taizong menyuruh semua pasukannya untuk kembali merebut benteng tanah tersebut dengan kekuatan penuh. Sementara itu Manjun segera membentuk formasi bertahan untuk mempertahankan benteng. Akhirnya pertarungan terakhir dimulai dengan ratusan ribu melawan kurang dari 5.000 pasukan. Pertarungan terjadi siang dan malam dan sudah terjadi selama 3 hari. Pasukan Anzi mulai kelelahan, ditambah mereka kehabisan anak panah. Sedangkan Jenderal Taizong yang mengetahui Anzi kehabisan amunisi segera menyerang dengan barbar. Saat Manjun melihat Kaisar Taizong berada di tengah pasukan, ia mempunyai ide untuk memanah menggunakan panah pusaka peninggalan raja pertama. Sementara itu pasukan Anzi mulai berguguran akibat gemburan pasukan Tang. Sedang Manjun mencoba menarik panah, namun ia gagal menarik busur tersebut. Saat Manjun melihat sekeliling, ia melihat pasukannya mulai dibabat habis oleh pasukan Tang. Harapan yang tersia-sia hanya sebuah panah yang berada di tangannya. Kemudian, ia mencoba menarik panah sekali lagi dan teringat semua kenangan saat semua rekan-rekannya tewas. Akhirnya, Manjun berhasil melepaskan anak panah tersebut dan anak-anak panah itu mengenai mata Kaisar Taizong. Setelah Kaisar terluka, dari kejauhan sebuah pasukan menuju ke arah pasukan Tang yang rupanya Samsul beserta meyakinkan Jenderal untuk kuble. Setelah kekalahan Kaisar Tang, Taizong memerintahkan untuk tidak menyerang Goguryeo dan Taizong tewas akibat luka yang diterimanya. Sementara itu, Manjun memulai kembali membangun benteng Anzi, sedang Samsul kembali ke ibu kota. Film pun tamat. 감사합니다.